Di sebuah sudut sunyi desa Mengungkung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, tersembunyi sebuah tempat sakral yang masih berdiri kokoh dalam diamnya waktu. Namanya Pundan Mbah Lemah Geneng. Tempat ini bukan sekedar petilasan, tapi juga saksi abadi jejak leluhur. Di bawah pohon besar yang menjulang dan menaungi dengan tenangnya, tersimpan peninggalan yang membuat bulu kuduk merinding. Bata merah kuno berukuran besar yang diduga berasal dari masa klasik Majapahit, dan satu peninggalan yang mengundang tanya. Kaki arca Dwarapala. Dwarapala adalah penjaga gerbang suci di masa lampau. Kehadirannya di tempat ini mengisyaratkan bahwa dulu tempat ini bukan lokasi biasa. Mungkin gerbang candi, mungkin juga bagian dari kompleks pemujaan kuno. Warga sekitar percaya roh Mbah Lemah Geneng masih bersemayam di sini. Ia bukan sekedar nama, tapi figur leluhur yang dahulu membuka wilayah, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia gaib. Di Pundan ini, masa lalu dan masa kini menyatu. Warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dijaga dan dihormati. Yuk kita jelajahi seperti apa Pundan ini dengan admin Mojokerto TV. Rahayu teman-teman Mojokerto TV semuanya ya. Kali ini saya berada di sebelah desa Jiu, yakni ini desa, kalau tidak salah, desa Ngungkung ya. Desa Mengungkung atau desa Ngungkung lah. Di sini ada teman-teman kita yang memberitahukan kepada admin Mojokerto TV bahwasanya di Pundan ini pun terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan arkeologis yang mengundang kami untuk mendatangi atau menyambangi tempat ini ya teman-teman, karena memang cerita mistisnya sangat luar biasa. Tetapi kita tidak mengangkat dari mistis atau mitosnya, tapi kita akan lihat di sini ada apa saja yang masih tersisa dari benda-benda arkeologis peninggalan leluhur. Seperti apa? Yuk kita sama-sama ya. Kita akan melihat secara langsung di lokasi pundannya. Yuk. Oke teman-teman, kita akan berjalan ya, melihat secara langsung punden yang dimaksud, informasi yang masuk ke Mojokerto TV ya, seperti apa. Karena di di daerah Jiu sampai ke Pacet itu memang sungguh sangat luar biasa teman-teman, di mana banyak sekali punden yang masih menyimpan jejak-jejak arkeologis ya, peninggalan leluhur yang cukup banyak, dan itu sudah kelihatan ya pundennya. Kita akan melihat ya. Jadi ikuti terus perjalanan dari Mojokerto TV dalam menguak hal-hal peninggalan leluhur yang berada di sekitar kita dan yang banyak sekali kita jumpai. Bebatuan candi juga yang hampir tidak ada harganya dan hampir dilupakan, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, di sana juga ada teman kita yang sudah menelusuri sejak pagi ya, dan akhirnya menemukan ini bersama jejak Majapahit dan Wafaat ya. Jadi teman-teman bisa untuk mengunjungi channel mereka, karena memang teman kita ini sungguh sangat luar biasa ya dalam pencarian situs-situs atau peninggalan-peninggalan leluhur kita. Di sini dengan Wafaat dan jejak Majapahit. Nah ini sungguh sangat luar biasa. Ini dua sejoli yang luar biasa ya, rukun gitu. Mas Ad ya, ini ada apa saja di sini Mbak? Kalau bisa diberitakan ya. Dari sini ya, kita dari awal sini kita sudah melihat bahwa di sini itu ada sebuah penggalan arca, namun ini hanya tersisa kakinya saja. Ya,
Ini arca. Iya, jadi ini adalah penggalan dari arca dua rapala. Tapi kalau dilihat dari ukuran kakinya, nampaknya ini adalah penggalan arca yang sangat besar. Oh, Dua rapala. sebentar ya. Berarti ini kakinya. Bentuk kaki Betul. depan. Ini kaki depan ya. Iya. Oh, berarti ini yang kaki yang berdiri itu Ya. otomatis ya badannya seberapa kalau kakinya sekian? Ya cukup besar, kira-kira 1,5 sampai 2 meteran. Ini kemana yang lain? Nah, ini juga kurang paham. Mungkin entah terpendam atau Iya. mungkin bisa jadi sudah hilang. Soalnya di lokasi ini pada zaman dahulu banyak sekali batu-batuan andesitnya, batu andesit candi. Karena memang di lokasi ini zaman dahulu adalah sebuah situs candi peninggalan dari raja terakhir Majapahit. Girindrawardhana. Iya. Oh, ya. Oke, ada apa lagi? Nah, di sini untuk struktur dari batu bata kunonya pun juga ada di situ ya. Nah, Oh, ini ya. iya, itu adalah struktur dari batu bata kuno. Ini jangan-jangan di bawahnya masih ada struktur. Masih Nampaknya seperti itu. masih ada. Karena kalau dilihat dari batu bata kunonya ini kan masih terpendam ya. Dan apalagi ini dililit oleh akar pohon. Biasanya kalau dililit akar pohon itu banyak sekali struktur-struktur yang terpendam. Ya, masuk. Sebenarnya kita coba lihat di bata merah di sana. Oh, ini bertebaran ya di sini ya. Iya, bertebaran. Seandainya ini digali sedikit aja mungkin sudah tampak ya. Iya, tapi gini, untuk lokasi ini kenapa tidak digali? Karena di lokasi sekitar lokasi sini itu dahulu banyak sekali penjarahan. Karena di lokasi ini pernah ditemukan emas. Oh, gitu. Terus koin-koin dobok atau koin-koin era Majapahit itu ditemukan kandi, bahkan gentong besar, bahkan yang lebih besar itu ada. Berisi uang. Berisi uang. Maka dari itu kan jadi nggak boleh sama warga gitu, nanti takut lebih dijarah lagi. Gini. Berarti ini sudah pernah nggak didatangi dari BPK gitu Untuk didatangi belum ya, tapi untuk pendataan pernah di pendataan ya? pendataan saja. Oh, gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini Mbak jejak Majapahit, menurut sampean ya, seperti ini itu seperti apa? Bata kuno. Kalau ini banyak sekali batu bata kunonya ya. Nah, kalau sepengetahuan saya itu setiap kita keliling itu banyak sekali batu bata kuno yang dililit oleh akar pohon yang sangat besar. Ini adalah salah satunya bahwa ini menunjukkan adanya sebuah bangunan suci. Entah itu bentuk candi atau mungkin bangunan suci yang lain. Dan ini pun masih disakralkan oleh warga setempat. Oh, masih disakralkan ya? Dapat dilihat itu ada dupa juga. Oh, Yang iya, itu dililit akar pohonnya ini kan ada dupanya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat ini masih sangat disakralkan oleh warga setempat. Dengan adanya batu bata kuno juga yang bertebaran di bawah pohon tersebut. Pohon apa ini? Pohon beringin. Kalau dilihat ini pohon beringin. Iya. Beringin ambulu. Bisa jadi ya di bawah kita ini ada sebuah struktur candi ya. Betul. Dan di sini ya ada satu makam dari pendiri desa, yaitu bernama Mbah Punden Lemah Geneng. Mbah Punden Magelang. Oh, di mana? Di yang sebelah sana tadi. Sebelah sana. Coba kita lihat di sana pun bukti-bukti arkeologi juga ada, dan memang disakralkan karena di sini adalah makam pembabat alas atau pendiri desa di lokasi ini, Kak. Oh, iya. Oh, ini ya. Ya, ini makamnya. Iya. Nah, itu masih banyak ya strukturnya. Iya, tapi sebenarnya zaman dahulu lebih banyak lagi. Iya. Ya, teman-teman, kita melihat di sini ya, banyak sekali bebatuan candi atau batuan andesit ya, yang masih. Mulai dari sini, Kang ya. Di sini ada pinggiran sebuah ujung pojok candi, tepian candi yang ini. Terus ini ada pinggiran candi atau puzzle atau penyusun sebuah candi ya. Nah, ini yang saya cukup mengejutkan adalah di sini ada sebuah lumpang alu yang masih utuh ya. Wah, iya ya. Masih utuh ini. Ya, ini kalau zaman dulu ya, ini berarti era Majapahit akhir. Iya. Ini dibuat apa ya? Zaman dahulu kalau lumpang alu yang kecil ya, biasanya itu untuk menumbuk beras.
untuk dijadikan wajah gitu, di wajah gitu, atau untuk kosmetik. Tapi ini bukan sebuah simbol. Bisa jadi sebuah simbol juga, yaitu sebuah linggayoni. Ya, bisa diartikan juga karena biasanya juga lumpang alu digunakan sebagai salah satu hal yang cukup sakral ya, yaitu untuk mengucapkan sumpah serapah atau mungkin sebuah kutukan. Berarti ini makam pendiri desa. Betul. Mbah Lemah Geneng, Mbah Pondan Lemah Geneng Ki Jebul Nah, Rono. ini kira-kira kita lihat ya, apa namanya, batu nisannya ini. Iya. Coba kita lihat. Yang sini Kang. Saya ubah. Coba kita lihat Kang. Iya. Yang di mana? Yang itu Kang. Ini saya ubah. Nanti kita kembalikan ya. Oh ini. Iya. Ini apa ya? Itu angka tahun Kang. Oh ini angka tahun. Angka tahun biasanya kalau dilihat dari bentuknya ini bisa jadi angka tahun satu ya. Nah itu ada juga, tapi itu ukiran baru yang sebelah sana. Yang gini. Iya. Ini sayang sekali ya, hanya satu angka. Mungkin jika ada beberapa angka, ini bisa menjadi misteri, ini bisa terbuka bahwa ini di angka tahun siapa atau mungkin di eranya siapa. Tapi kalau dilihat dari tadi itu kan era akhir ya, era akhir. Namun ini hanya angkanya yang ditemukan hanya satu angka saja. Yang bagian depan pula. Jadi kita tidak mengetahui pasti kira-kira ini yang belakangnya itu angka tahun berapa. Oke, jadi gini. Barangkali ya teman-teman yang melihat ini bisa mengartikan kenapa ini ada cuman satu angka ya. Itu ini ada sambungannya kah? Memang apa angka ini sudah mengandung makna tersendiri. Betul. Itu bisa jadi angka ini sudah menerapkan sebuah cerita atau kode ya. Seperti kalau kita lihat kalau kita lihat angka tahun itu sebuah kembang. Oh ya, seperti yang ada di Penanggungan, Pak. Nah, yaitu Penanggungan itu yang pernah juga kami ambil. Ya, itu sebuah gambarnya. pecahan ya, Kang ya, atau patahan. Itu juga bisa dimaknai sebuah simbol di mana di situ juga bisa dibaca angka tahunnya. Betul. Oke, kita tutup ya. Iya, Kang. Coba kita tutup. Oh ya. Ya bagaimanapun kita harus menghormati Mbah Buyut sing Bapak Alas desa sini ya. Jadi ya mungkin angka tahun ini atau batu andesit ini memang dipasang, itu yang masang ini yang hidup, bukan mau ngasih mbah ini untuk memakai batu-batu candi seperti ini. Oke. Jadi yang itu polos ya. Oh, polos biasa ya. Oke. Kita akan lihat di luarnya ya. Oke teman-teman, kalau kita melihat di luar ya dari makam ini juga terdapat banyak sekali. Ya, ini apa ini Mas? Itu ada Mungkin yang ini yang buat gerus kosmetik atau obat-obatan itu ya? sama juga, tapi ini agak berbeda juga ya. Ini biasanya untuk pipisan, biasanya untuk membuat selain kosmetik ya untuk bumbu biasanya. Gitu ya. Kalau sekarang mungkin seperti layah dan uleg-uleg kan. Layah. Oh ya, ini layahnya ya. Iya betul. Yang tadi seperti lumpang dan alu ya. Nah di sini pun ada sebuah umpak kuno ya. Ini ya. Ya itu umpak, meskipun sudah pecah tapi Ini kok kecil banget? biasanya itu untuk sebuah mandapa atau tempat sebuah penutup dari tempat pertapaan. Oh gitu ya. Biasanya ada 4 buah, tapi kita hanya menjumpai salah satunya. Dan di sini juga teman-teman ya, tersebar banyak sekali di area ini. Itu memang bata merah kuno yang ukurannya cukup besar dan itu keliling ya.
keliling Bertebaran. bertebaran di area Punden ini luar biasa. Tapi ini Kang, ada fakta menarik juga bahwasanya di sekitar persawahan sini ya, itu sebenarnya tapi agak dalam ya, sekitar 2 sampai 3 meter itu struktur masih ada. Itu tapi masih terjaga karena sama warga juga masih dijaga Kang. Jadi mungkin gini, ini kan lurus dengan Jiu ya. Ya, Dan kita ketahui semuanya bahwasannya di daerah Jiu itu perkampungan ataupun tempat-tempat Raja Girindrawardhana ini kalau ditarik ke sini lurus sampai ke petak ya. Ya sampai ke petak. Ke petak batu petak itu. Iya, batu prasasti Prasasti Kembang Sore. Nah, kemungkinan memang di daerah sini lurus sampai ke Pacet itu tempat perkampungan. Betul. Dari Majapahit dulu ya teman-teman. Jadi sangat luas. Kalau ditarik ke selatan itu sampai ke Kutorejo ya. Betul, ya. Ya Kutorejo, terus Jatirejo ya. Jatirejo juga ada. Nah, di situ sampai ke Trowulan, tembus. Memang mungkin kita di sini juga masih di dalam area komplek dari kerajaan Majapahit ya. Khususnya yang akhir ya. Yang akhir ya. Untuk Raja Girindrawardhana dan juga lawannya waktu perang Paregreg itu Raja Girindrawardhana memulai dari sisi sebelah timur. Oh ya, betul. Itu sampai akhirnya ke barat menuju ke Trowulan. Nah, jadi di sini adalah salah satu kekuasaan dari sang raja terakhir tersebut. Oke, sangat luar biasa. Jadi gini, kita hari ini ya akan menyusuri tempat-tempat pemakaman atau punden yang ada di daerah Jiu, Kutorejo, dan lingkungan dekat-dekat ya. Kita akan membuktikan teman-teman bahwasanya memang peradaban di era Majapahit akhir itu sudah menyebar di daerah Jiu, Pacet, Kutorejo, Trawas. Nah, ini seakan-akan pusatnya itu di sini gitu kan. Nah, jadi memang kita masih teka-teki ya. Kita punya kewajiban untuk mencoba membuka tabir yang kelam dan kita akan mempelajari. Bukan maksud kami untuk ya menggurui, tapi kita berjalan ke lapangan langsung. Jika ada teman-teman yang mengetahui asal-usul ataupun silsilah seperti apa, bisa menerangkan di dalam kolom komentar ya. Oke, saya rasa seperti itu ya. Saya cukupkan dulu ya teman-teman. Kalau kita melihat tebaran batu bata merah kuno di sini, memang ini layak untuk sebetulnya ini dikaji oleh teman-teman PPK. Ya, ini ada di Punden Lemah Geneng di wilayah Mengungkung ya teman-teman, Kutorejo. Oke, kita akan sambung ke tempat Punden yang lain ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus Mojokerto TV.